Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Kasih salam satu pemainan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum akan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus dahsyat.
di semua jiwa. Terima kasih. Dengan memilih Tuhan, dosa dosa yang terbaik yang milik kami. Terima kasih. Terima kasih.
menjadi pusat penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan itu yang paling penting bagi kami. Sebab ketika Engkau hadir, mujizat terjadi di tempat ini. Ketika Engkau hadir, yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan. Ketika Engkau hadir, lawatan-Mu mengubah segala itu. Dan kami ada di sini karena kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya satu hal, malam hari ini dapat menjadi malam perubahan dalam hidup kami. Sehingga apapun situasi kami pulang membawa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tadi kami terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih Kau sudah melayakan dan menyucikan hamba-Mu, kami semuanya, sehingga pemberitaan firman Tuhan sungguh membawa kami makin hari makin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk pemain musik, imam musik, para pemuji yang sudah melayani kita malam hari ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya akan memperkenalkan diri karena ini betul-betul pertama kali saya ada di gereja ini. Gereja yang sangat keren. Tepuk tangan dong. Ibu gembalanya ada di sana tuh, lagi jadi operator. Serba bisa, luar biasa. Ya, saya Pendeta Walden Rudolf dan saya datang bersama dengan istri saya. Saya di Gereja Allah Baik cukup lama, hampir 30 tahun. Jadi sejak saya menyelesaikan kuliah saya di S1, saya sudah full timer sebelum menikah. Dan hari ini saya memiliki 3 orang anak, tinggal di Buduran, tidak jauh dari sini. Anak saya yang besar sudah bekerja, puji Tuhan, baru lulus, baru wisuda bulan September. Dan hari ini oleh kemurahan Tuhan sudah bekerja di salah satu bank di Surabaya. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah kasih kesempatan malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudaraku, satu hal, bahwa Tuhan itu punya ketetapan dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu punya ketetapan dalam hidup kita. Tuhan itu punya ketentuan-ketentuan dalam hidup kita. Dan ketetapan Tuhan itu pasti terjadi, pasti terlaksana. Tidak ada siapapun atau keadaan apapun yang dapat membatalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Maka malam hari ini percaya, walaupun ada badai, walaupun ada gelombang, walaupun ada masalah dan berbagai persoalan kehidupan, selama kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati semuanya itu. Amin. Karena dalam dunia ini, selama kita hidup, persoalan kehidupan itu harus kita pahami. Itulah dinamika. Namanya orang hidup pasti ada masalah, betul ya? Siapa yang pengen hidup tanpa masalah? Angkat tangan. Tanpa masalah tempatnya nggak jauh-jauh loh dari sini, betul ya? Agak ke sana terus belok kiri gitu. Di mana saudara? Praloyo ya. Di situ udah ada masalah, nggak pernah ada keributan, semua diam di tempatnya masing-masing. Betul ya? Nggak pernah tukaran di sana. Semua selesai di sini. Tetapi selama kita hidup ada masalah, dan orang Kristen
dapat memandang masalah secara benar. Sehingga walaupun masalahnya belum selesai, sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita belum melihat mukjizat, belum memegang apa yang ingin kita raih, belum mengalami yang namanya pertolongan Tuhan yang kita doakan, belum melihat, belum mengalami, belum datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngerti bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal, maka kita tinggal menunggu waktu saja, dan nanti kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saya percaya ada doa-doa yang sepanjang tahun ini kita naikkan di hadapan Tuhan, dan di penghujung tahun ini kita belum menentukan jawabannya, kita belum menerima jawabannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebab bisa saja kalau iman kita tetap tertuju kepada Tuhan, besok mujizat itu terjadi. Amin. Minggu depan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Saya sangat percaya setiap hari dalam hidup orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari adalah hari mujizat. Amin. Mari malam hari ini buka bersama dengan saya firman Tuhan. Yesaya 43, kita akan baca dua ayat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 43. Ada hal-hal yang mendasar yang beberapa hari, 2 hari terakhir ini saya renungkan, bahwa hidup ini mestinya kita bisa jalani dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, tanpa harus kita dikuasai oleh persoalan hidup, lalu kemudian kita hidup meratap setiap hari. Kita baca dulu ayatnya. Ayat pertama saya akan bacakan, ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudaraku, kalau Tuhan sudah menebus kita, artinya kita ini milik Tuhan. Amin. Kalau saudara dengar statement mengatasi masalah tanpa masalah, itu semboyannya apa? Penggadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya mengatasi masalah tanpa masalah sih sebenarnya. Betul nggak? Kalau nggak bisa ditebus, maka apa saudara? Ya hilang, lenyap, betul ya? Selama barang yang kita gadaikan tidak bisa kita tebus, maka barang itu sepenuhnya menjadi milik hak dari penggadaian. Betul? Betul ya? Tetapi kalau kita bisa tebus, maka barang itu akan kembali menjadi milik kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu telah menebus engkau. Ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Kita memang terhilang dari hadapan Allah ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus datang
Tadi kita nyanyi ya, Feliz Navidad. Kita nyanyi tadi Hai Mari Berhimpun atau apa, lagu Natal. Dia datang mencari, menyelamatkan. Di atas kayu salib, puncak pengorbanannya, Dia menebus kita. Tadinya kita terjual karena dosa, seperti barang yang tergadaikan menjadi milik, bukan menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika Dia menebus kita dan dikatakan harganya lunas dibayar oleh darahnya sendiri, oleh pengorbanannya, maka kita betul-betul menjadi milik Tuhan. Amin. Siapa di sini yang tahu bahwa dirinya adalah milik Tuhan? Angkat tangan saudara. Saudara milik Tuhan, amin. Ditebus, itu kebenaran yang pertama. Tuhan yang menebus saya adalah Tuhan yang sekarang ini menjadi pemilik hidup saya. Amin. Makanya orang Kristen waktu dia hidup sampai dia mati, dia adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Penebusan itu berbicara tentang kepemilikan. Kalau saudara dimiliki oleh Tuhan dan saudara benar-benar ngerti bahwa saudara adalah milik Tuhan, saudara tidak akan takut menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena pemilik saudara itu Allah yang besar, Allah yang hidup. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara adalah milik Tuhan, saya adalah milik Tuhan, kita adalah milik Tuhan, ditebus dengan darahnya yang mahal. Itu yang pertama. Jadi kebenaran ini harus kita hidupi setiap hari. Saya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, hal lain penjelasan tentang poin ini adalah kalau saya milik Tuhan, kalau kita sudah ditebus, maka kita nggak boleh hidup bagi diri kita sendiri. Kita harus hidup bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hidup bagi Tuhan. Yang berikutnya saudara, di dalam ayat yang kedua, di sana saya melihat Yesaya menggambarkan bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya pergumulan. Dan pergumulan hidup itu bertahap. Ada satu tingkatan level. Di ayat yang kedua coba ditayangkan lagi. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan apa saudara kata Tuhan? Menyertai engkau. Yang pertama, menyeberang melalui air. Tadi saya lewat sini, depan saya vlog, ada air. Saya menyeberang melalui air. Betul ya? Apabila engkau menyeberang melalui air, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Itu level air, bisa air yang dikategorikan genangan. Genangan tentang masa lalu yang selalu menimbulkan sesuatu. Oh, itu kenangan ya, bukan genangan. Menyeberang melalui air yang dangkal. Kita menyeberang. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Tetapi kan pergumulan hidup ini itu tidak selalu yang gampang. Betul tidak saudara? Selanjutnya dikatakan, atau bukan lagi menyeberang air, tetapi melalui apa? Sungai-sungai. Sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanguskan. Engkau tidak akan dihanyutkan, dikatakan firman Tuhan. Berarti kalau dikatakan engkau tidak dihanyutkan, sungainya itu bukan sembarang sungai, bukan sungai kecil saudara, bukan kali, tetapi sungai yang besar, deras sekali, berbahaya, tidak bisa sebenarnya diseberangi. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Amin. Luar biasa. Dan yang ketiga, level yang berikutnya, ini mematikan saudara. Ini mematikan. Dikatakan apa? Apabila engkau berjalan melalui api. Satu penggambaran yang ekstrim. Engkau berjalan melalui api, tetapi Tuhan yang menyertai kita. Dengarkan malam hari ini. Dia berkata, engkau tidak akan dihanguskan. Amin. Dan nyala api tidak
tidak akan membakar engkau. Ini bicara tentang apa sih sebenarnya Yesaya? Yesaya sedang bicara bahwa di level apapun pergumulanmu malam hari ini, hadapi. Hadapi. Karena Tuhan yang menyertai engkau, kasih engkau kemenangan. Amin. Tuhan yang menyertai engkau, memberikan kemenangan itu kepadamu. Dia menjamin engkau menyeberangi air. Dia menyertai. Aman nggak kalau Tuhan menyertai kita? Melewati melalui sungai, kau tidak dihanyutkan. Bahkan melewati api, tidak dihanguskan, tidak terbakar. Malam hari ini mungkin persoalan yang kau hadapi level menyeberang melalui air, ringan. Sebenarnya persoalan hidup ini, kita menang atau kalah, itu bukan besar kecilnya persoalan. Semua bergantung bagaimana kita merespon persoalan itu. Walaupun persoalan itu kecil, tapi kalau respon kita salah, kita bisa gagal, kita bisa kalah, kita bisa hancur. Betul gak, saudara? Bukan masalah besar kecilnya persoalan kita bisa menang atau kalah, tetapi bagaimana kita merespon setiap masalah itu. Sebaliknya, sebesar apapun persoalan yang engkau hadapi, kalau responmu benar, kemenangan dijamin menjadi milik kita. Amin, saudara. Jadi melalui air, melalui sungai-sungai yang dalam, yang arusnya kencang, bahkan melalui api, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang membuat kita bisa melewati semuanya itu. Saya percaya malam hari ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi satu pergumulan, dan saudara berkata begini, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengatasinya. Saya tidak bisa menghadapinya. Ini terlalu besar buat saya. Kalau saya nyebrang sungai itu, kalau diibaratkan masalah itu seperti sungai yang keras, saya pasti hanyut. Saya pasti mati. Apalagi kalau misalnya masalah itu diibaratkan seperti api yang begitu membahayakan, bisa menghanguskan, bisa menghabiskan segalanya. Waktu kita hadapi, belum kita bilang, wah mati pasti, mati, habis, dan seterusnya. Saya percaya ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan hidup yang seperti itu. Tapi dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mundur ketika kita melihat pergumulan hidup. Malam ini dia berkata, maju. Amin. Hadapi. Jangan mental kita itu mental kalah dulu. Belum apa-apa udah nyerah. Maju. Karena apa jaminannya? Aku menyertai engkau. Engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanguskan. Itu jaminan bagi kita semuanya. Amin. Saya hari-hari ini dalam pelayanan, khususnya minggu ini ya saudara, saya itu baru pulang kampung. Sekitar 2 hari lalu saya baru balik ke Sidoarjo. Saya pulang kampung, saya dari Sangir Talaut, dari Sulawesi. Ibu saya meninggal dunia dari semingguan saya ada di sana. Waktu saya pulang, saya kembali beraktivitas seperti biasa. Ada satu perusahaan yang sudah sekitar 13 tahun ini saya handle di Surabaya, bagian kerohaniannya. Ini perusahaan cukup besar, ada 10 lantai, ada 12 anak perusahaan di situ, ada 500 karyawan, 300 sampai 400 orang itu adalah warga Kristiani, dan itu bagian saya yang dampingi mereka dan seterusnya sampai hari ini. Dan di situ ada persekutuan doa, saudara. Ada persekutuan doa hari Selasa, Kamis pagi, lalu hari Jumat juga ada. Dan ada satu lantai di perusahaan itu dipersembahkan kepada Tuhan.
dengan fasilitas ibadah seperti gereja-gereja besar di Surabaya. Dan itu luar biasa. Tetapi yang mengejutkan saya adalah ketika hari pertama saya datang ke situ, tiba-tiba saya diajak sharing sama pengurus dan mereka bilang, Pak Walden jangan terkejut. Saya bilang, kenapa? Telah terjadi perampingan di perusahaan ini. Ada satu divisi yang harus dibuang karena tidak lagi dibutuhkan. Sekarang ini percaya saudara, walaupun COVID itu udah gak ada, tetapi perusahaan-perusahaan untuk dia dapat bangkit dan bertahan itu masih butuh perjuangan yang lebih loh. Susah ekonomi sekarang ini. Untuk bangkit bisa stabil, bisa kembali kuat, tegak berdiri, itu masih butuh effort lebih, perjuangan lebih. Satu divisi ini ternyata harus melepas puluhan orang, 20 sampai 25 orang harus lepas. Dan pemberitahuannya H-2 saudara. Salah satu teman yang menjadi pengurus persekutuan yang tentu selalu ketemu saya karena kita kelola bersama-sama persekutuan doa di perusahaan ini, dia kena imbasnya saudara, kehilangan pekerjaan, dan dia seorang ibu rumah tangga yang sedang berjuang. Dan waktu saya dengar dia adalah salah satu yang harus kehilangan pekerjaan dalam waktu yang begitu singkat, kaget. Itu kalau diibaratkan itu bukan menyeberang air, itu seperti hanyut di sungai, betul nggak? Atau bisa juga seperti api yang sekonyong-konyong menghabiskan segalanya. Anaknya baru mau lulus SD, mau SMP, ada 3 anak. Saya langsung telepon. Dan waktu saya telepon, nangis, Pak, shock, sorry ya, saya shock Pak. Ya siapa yang shock saudara? Dalam waktu 2 hari diumumkan, mestinya mereka akan disisipkan ke bagian-bagian yang lain, tetapi ternyata itu pun tidak diperlukan oleh perusahaan, sehingga mau tidak mau PHK itu harus terjadi. Ada orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan tertentu hari ini. Masalah pekerjaan, masalah keuangan ekonomi, masalah kesehatan, entah sebesar apa yang engkau hadapi. Dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Engkau punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Saya katakan kepada teman ini, engkau akan dapat pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ayo kita berdoa. Kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita sudah ditebus, hidup kita miliknya, hidup kita menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Dan kemudian kita berdoa. Dan hari-hari ini dia bilang, Pak, kalau ada ngomongan atau apapun info ke saya. Oh iya, saya bilang prioritas. Siapa tahu ada di antara saudara yang butuh karyawan. Saya banyak sekali anak-anak muda yang titip pekerjaan. Ya, ada puji Tuhan beberapa orang yang diterima, dan yang lain antri ini masih banyak. Yang terbaru teman saya ini. Saudaraku, hidup ini tidak mudah sebenarnya untuk kita hadapi. Tetapi kita harus punya mental. Saya ini milik Tuhan, sudah ditebus, dan milik Tuhan. Kita diciptakan untuk tidak mudah dapat dikalahkan oleh persoalan. Sebenarnya nature kita, alamiah kita di dalam Tuhan, kita diciptakan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita itu nggak mudah untuk dikalahkan, saudara. Kecuali kita ngalah, kecuali kita tidak ngerti, kecuali kita tidak mau berjuang. Tetapi selama kita ngerti siapa yang menyertai kita, sebenarnya saya dan saudara adalah umat pemenang dan mudah untuk dikalahkan. Amin. Tidak mudah untuk dikalahkan. Tuhan yang bersama kita, jaminan kemenangan kita. Amin. Jaminan kemenangan kita. Jadi
malam hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan yang menebus kita, Dia memberi garansi kita nyebrang air, melalui air, Dia menyertai kita, melalui sungai-sungai. Sungai itu tidak membahayakan kita, tidak menghanyutkan kita. Bahkan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau sampaikan satu hal malam hari ini. Kita harus berjalan seirama dengan Tuhan. Kita harus berjalan seirama dengan surga. Kita harus melakukan kehendak Dia yang sudah menebus kita. Amin. Ada dua tokoh yang malam hari ini saya akan sampaikan bahwa dua tokoh ini mengubah sejarah dunia ini. Karena mereka mau berjalan seirama dengan Tuhan, seirama dengan surga. Tokoh yang pertama di dalam Lukas pasal 1, ini khotbah Natal sebenarnya. Lukas pasal 1 ayat ke-37 dan ayat yang ke-38. Tokoh ini bernama Maria. Ketika malaikat datang kepadanya, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Maria yang masih seorang gadis, masih perawan, dia berkata, bagaimana mungkin? Mewakili manusia yang selalu dalam pikirannya selalu berkata bagaimana mungkin, bagaimana bisa, bagaimana mungkin. Tetapi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-37, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi jemaat sendiri, 1, 2, 3. Bisa lagi dengan suara yang paling mantap, paling keras, 1, 2, 3. Katakan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ayat ini disampaikan di mana saja, saya jamin pasti diaminkan oleh jemaat. Betul tak, saudara? Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Pasti semua orang ngomong apa? Amin. Bahkan kalau di gereja tertentu 3 kali aminnya. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi ayat yang 38 ada lanjutannya, saudara. Karena seringkali kita klaim janji Allah, tapi kemustahilan itu selalu jadi bagian kita. Segalanya menjadi tidak mungkin bagi kita. Padahal firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kenapa segalanya mustahil bagi kita? Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, perkataan malaikat yang berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, itu ya dan amin. Tetapi terjadi dalam kehidupan. Bukan sembarang orang yang kemudian mengklaim lalu mujizat, terobosan, lompatan-lompatan kehidupan terjadi. Tidak. Tetapi bagi mereka yang mau menjadi seperti Maria, yang berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mau menyelaraskan hidupnya, kehendaknya, keinginannya kepada kehendak Tuhan, dan mempersilakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Bagi orang yang seperti ini kehidupannya, apapun maunya Tuhan, saya oke. Apapun yang Tuhan kehendaki, saya jalani. Maka bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Segalanya menjadi mungkin. Ayat ini tidak berlaku bagi orang Kristen yang hidupnya ugal-ugalan. Hidupnya gak benar, lalu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Klaim, saya percaya, dikelilingi. Mau pengen apa dikelilingi? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi hidup dalam dosa, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, hidupnya gak memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang terjadi. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu firman yang kuat, hebat, membackup hidup orang-orang yang mau berjalan
selaras dengan kehendak Allah. Amin. Ketika saudara mau sepakat dengan Tuhan, Dia yang menyertai engkau, membuat engkau tidak hanyut karena badai persoalan hidup. Sungai itu tidak akan menghanyutkan engkau, api itu tidak akan menghanguskan engkau, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, contoh nyata loh di dalam Perjanjian Lama, bahwa benar-benar api tidak menghanguskan mereka. Kenapa? Mereka adalah orang yang berjalan seirama dengan kehendak Tuhan. Saat semua orang kompromi, nyembah berhala, meninggalkan Tuhan, mereka bilang, sekalipun Tuhan tak luputkan kami dari api itu, kami tidak akan menyembah patung itu. Orang seperti ini, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Imannya akan menciptakan sesuatu yang besar. Amin. Itu tokoh yang pertama. Dan yang kedua, dia sepakat dan mempersilahkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Lalu dua tokoh ini yang mengubah dunia ini. Di dalam Matius 26, ini tokoh yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus. Ayat yang ke-39 dan 42, peristiwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata begini. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa saudara? Sama-sama 23. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, seirama dengan surga, surga backup hidup kita. Amin. Statement-statement iman kita terjadi. Kenapa? Karena kita adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nanya, Tuhan, kenapa ya? Kan bagi Tuhan itu gak ada perkara yang mustahil. Kenapa kok ada begitu banyak masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup saya? Banyak kan yang kita, kalau kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Jawabannya apa, saudara? Tuhan izinkan masalah untuk mendewasakan kita. Karena ada kepercayaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Dan dibutuhkan orang-orang yang dewasa secara rohani untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada persoalan yang bisa kita hindari, tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan satu persoalan, dan persoalan itu harus kita hadapi. Tidak bisa kita lewati. Kita menghindar, satu waktu kita akan ketemu lagi dengan masalah itu. Karena memang itu ujiannya, dan kita harus lolos di situ. Ada persoalan yang memang harus kita hadapi, sungai-sungai yang memang harus kita seberangi, saudara. Ada api yang memang harus kita hadapi, jalani, masuk ke situ, dan kita nggak bisa ambil jalan pintas. Kita nggak bisa menghindari itu. Tuhan bilang kamu harus hadapi itu, kamu harus masuk ke situ. Ada persoalan yang memang harus kita hadapi. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, apa yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Amin. Sungai sederas apapun tidak akan menghanyutkan kita. Saya waktu merenungkan firman ini, saya jadi ingat peristiwa ketika Laut Merah itu terbelah. Saudara, firman Tuhan kan berkata, bagaimana laut itu bisa terbelah? Karena Tuhan mengirimkan angin yang keras, yang kencang, sehingga laut itu ditiup sedemikian rupa, sehingga yang satu sisi bergeser ke sini, satu sisi bergeser ke sini. Kerasnya angin yang meniup. Saudara, kalau tiup kopi di gelas,
Sebul, kekuatan tiupan kita itu kan bisa membuat seperti itu kan, betul ya? Kalau di piring itu bisa loh, kita tiup kuat dan piring itu bisa menjadi kering, betul ya? Logikanya seperti itu. Dan Tuhan datangkan angin untuk menyibak air laut itu. Saya itu kagum dengan Tuhan. Tuhan bilang kau melewati sungai dan kau tidak dihanyutkan. Orang Israel, jutaan orang harus melewati itu. Saya tuh mikir, angin sekuat apa yang bisa menahan air tetap di pinggir sini dan di pinggir sini, di sini tetap kering. Sekuat apa angin itu, saudara? Pasti kuat banget, betul kan? Kok bisa ya orang Israel berjalan di tengah-tengah tanah, betul, laut itu menjadi tanah yang kering, tetapi angin yang membuat laut itu tersibak itu tidak main-main, bisa mencelat, saudara, betul gak? Saya tuh mikir seperti itu. Tapi itulah hebatnya Allah kita, hebatnya Yesus kita, amin. Ajaib dia menolong kita. Mungkin Tuhan bilang begini, angin, karena dia satu waktu berkata kepada angin, diam, tenanglah, angin itu nurut, saudara. Waktu di peristiwa itu mungkin Tuhan ngomong begini sama angin yang menyibakkan laut ke perahu itu, kamu bertiup keras, jangan sampai laut itu nutup sebelum mereka nyebrang. Tapi jangan mencelakakan umatku. Jangan sampai mereka mencelat, jangan sampai mereka terlempar dan mereka bisa menyeberangi sungai itu. Kalaupun engkau harus menghadapinya, persoalan ini tidak bisa kita minta diskon sama Tuhan. Dan Tuhan bilang harus dihadapi, harus menang, supaya level kehidupan rohanimu terus naik. Harus dihadapi, harus dihadapi. Maka hadapilah bersama dengan Tuhan. Jangan coba-coba hadapi sendiri, pasti kalah, betul nggak? Sudah sepakat dengan saya? Dengan kekuatan kita pasti kalah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang pegang tangan kita bisa berjalan, melewati sungai yang keras itu, yang menghanyutkan itu dan kita tidak dihanyutkan, melewati api itu dan kita tidak dihanguskan. Saya simpulkan malam hari ini apa yang saya sampaikan. Sebesar apapun masalahmu, Allahmu lebih besar dari pergumulan. Amin. Jangan berjalan sendiri. Angkat tanganmu dan katakan, pegang tanganku Tuhan. Berjalanlah bersamaku. Maka melewati air, sungai yang dalam, bahkan api, kita bisa melewati semuanya. Ketika misalnya sungai, api, air itu ada di sini, dan tadinya saya ada di sini, dan kemudian saya takut saya tidak mau, maka kemudian tidak akan ada yang terjadi dalam kehidupan saya. Tidak akan ada level-level rohani yang lebih besar yang saya dapatkan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berkata, Tuhan saya takut, tapi saya percaya Engkau yang menyertai saya, membuat saya bisa melewatinya. Lalu kemudian saya hadapi dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saya bisa melewati pergumulan itu, di posisi ini, level kehidupan rohani saya sudah berbeda. Dan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita itu berkaitan dengan kapasitas kita untuk bisa dipercaya sama Tuhan. Amin dan iman yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar, kepercayaan yang lebih dasar, maka hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita, melalui hidup kita bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi bagaimana? Saudara mau hadapi masalah saudara? Jangan hadapi sendiri, hadapi bersama dengan Tuhan, dan engkau menang bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam
ku kenal di dalam jalanmu. Mari dari awal dengan iman katakan sama-sama. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, mataku tertuju padamu. Kau selalu ada yang percaya katakan kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku kenal Dia jalanmu. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau taruh di dalam hati hamba. Jika ada di antara umat-Mu, mereka sedang menghadapi sungai-sungai pergumulan, hal-hal yang besar, pergumulan hidup, persoalan hidup, kebutuhan hidup, maka tidak kebetulan mereka datang ke tempat ini malam hari ini. Sebab firman-Mu menjadi jawaban bagi mereka.